Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, kemarin puasa ya, sehari nggak update teman-teman sekalian. Karena memang pergerakan Bitcoinnya juga konsolidasi, tapi at least di hari Minggu kita ada live streaming. Discussionnya cukup menarik. Ya, I see a lot of feedback dari kalian juga dari previous live streaming. So yeah, thank you very much guys buat kalian yang juga baru gabung di YouTube channel ini. Semoga informasinya bisa ngasih kalian benefit dan referensi analisis untuk ya sekiranya bisa jadi bahan-bahan pertimbangan teman-teman di dalam proses analisa. Oke, dan pada malam hari ini atau lebih tepatnya pada video kali ini kita mau discuss tentang condition market yang sebetulnya cukup menarik. Mungkin kalian pernah dengar istilah full moon, new moon ya. Dan sebenarnya kita mau masuki fase new moon itu per kemarin banget tanggal 28 April. Jadi kalau kita lihat ya apa korelasinya teman-teman sekalian, apa nih yang kira-kira bisa dihubungkan dengan kondisi tersebut. Sebetulnya ekspektasinya kalau menurut pandangan saya adalah adanya possibility untuk market having a reaction yang lebih impulsif karena dorongan daripada bulan yang bulat sekali ya, ibaratnya begitu. Tapi apa iya itu akan memberikan pengaruh market secara signifikan banget? Nah, ntar kita bahas sedikit ya teman-teman ya, apakah memiliki korelasi yang menarik gitu. Namun pada malam hari ini di New York Session kita ngelihat akan ada rilis data CB Consumer Confidence, dan ini adalah data consumer sentiment di US. Jadi kita bisa bilang data tersebut tentunya bisa menjadi sebuah indikator untuk kita mengukur kira-kira nih daya belinya masyarakat di US itu gimana. Apakah dalam kondisi yang oke, apakah hal tersebut bisa banget mempengaruhi pergerakan daripada angka inflasi, dan jawabannya yes, sangat-sangat bisa. Makanya kalau kita lihat di sini per besok ya, hari Rabu itu akan ada rilis data inflation report dari PCE, dan berdasarkan proyeksinya angkanya diperkirakan akan turun. Dari mana kita tahu ya, sebenarnya kalau semalam aja waktu kita lagi live session ya sama teman-teman di SAG, saya ada kasih contoh ya, dan kalian bisa mengukur dari salah satu lembaga yang bisa dibilang lembaga bukan abal-abal ya, tapi ini Federal Reserve Bank of Cleveland. Jadi kita bisa bilang dia State of Cleveland. Dan berdasarkan angkanya, kalau teman-teman perhatikan di sini, itu ekspektasi untuk PCE year over year itu angkanya 2,2%. Dan core PCE-nya di angka 2,54%. Sebenarnya kan harusnya 2,5 ya, kalau kita bilang teman-teman 2,5% gitu. Tapi anggaplah jelek-jelek gitu, kita dapatnya di angka 2,6%. So what does it mean ya kan? Apa artinya tuh? Kalau misalkan angkanya seperti itu gitu kan, mengikuti daripada angka yang dikeluarkan oleh konsensus secara bank sentral, Goldman dan lain-lain gitu. Angkanya di 2,6%. Ini kalau angka 2,6 ini ternyata angkanya 2,5%, ini artinya bagus sekali guys. Ya, mendekati dengan ekspektasinya Federal Reserve. Jadi kalau kamu cek dari Federal Reserve punya statement terakhir, dia kan udah ngomongin tuh masalah dia akan bergantung sama data. Ya kan? Jadi kalau kita lihat di sini statementnya adalah berdasarkan incoming data, gitu kan. Nah, kalau misalkan ternyata the Fed ini pada pekan depan ya, buat yang nggak tahu, The Fed itu akan ada pertemuan di bulan depan guys. Jadi bulan depan ya benar bulan depan, bulan Mei, tepatnya minggu depannya lagi, itu 8 hari dari sekarang. Jadi kita bisa bilang mungkin secara angka suku bunga akan dipertahankan gitu kan. Tapi kan yang menjadi pertanyaan terbesar kita adalah pertemuan berikutnya nih di bulan Juni, Fed akan mulai pangkas nggak gitu. Kalau Fed mulai pangkas, maka kita perlu tahu dong indikasinya dari mana. Ya minimal statementnya Jerome Powell itu harus berubah. Dan apa yang membuat statement tersebut berubah, salah satunya yang penting untuk diperhatikan adalah data ini, yaitu core PCE dan PCE price index gitu ya, dan year over year gitu. Dan itu kita lihat dari acuannya tuh berdasarkan dia punya summary of economic projection yang lalu dikeluarkan pada bulan Maret, pertemuan bulan Maret. Angkanya di berapa teman-teman? Ekspektasi di tahun ini tuh di 2,7% sama 2,8%. Statement itu keluar atau angka ini keluar diakibatkan oleh Federal Reserve yang menilai kalau efek tarif itu bisa membuat harga barang-barang itu pada naik. Maka kalau sampai core PCE inflation dan PCE inflationnya bahkan sudah di bawah dari proyeksi mereka,
technically kalau acuan mereka berdasarkan incoming data, harusnya itu jadi pertimbangan. Minimal dia boleh sedikit lebih safe ya, dalam tanda kutip, supaya menghindari resiko terjadinya krisis atau resesi ekonomi. Dan itu harusnya dilihat dari situ. Kemudian yang kedua, juga dilihat dari GDP. Oke, GDP itu sifatnya lagging. Jadi buat yang nggak tahu kenapa GDP saya bilang sifatnya lagging, ya karena GDP itu bisa dibilang baru keluar setelah 3 bulan. Oke, kalau kalian lihat, ini GDP growth rate untuk United States, Amerika. GDP growth rate-nya terakhir rilis data itu adalah di bulan Desember 2024. Yang akan dirilis pada pekan ini, tepatnya pada tanggal 30 April di jam 7:30 malam, itu adalah GDP untuk kuartal 1. Yang nggak tahu, kuartal 1 itu artinya bulan 1, 2, dan 3, alias Januari, Februari, dan Maret. Jadi kumpulan data tersebut yang menentukan angka si GDP-nya, di angka berapa estimasinya. Dan untuk kita mengetahui itu, maka kalian perlu ngecek nih yang namanya GDP komponen. Komponen GDP itu apa aja sih, Vin? Ya, ada business investment, ada government spending, ada personal consumption expenditures, dan ada pun net export of goods and services. Ya, ini sebagian komponennya teman-teman sekalian, atau komponen utamanya. Maka jika demikian, kita bisa melihat salah satu yang paling berpengaruh pastinya adalah business investment. Maka akan saya cek business investment itu kaitannya berarti lebih kepada, kita berbicara kategorinya ya teman-teman ya, lebih kepada PMI. Jadi pertumbuhan PMI-nya, manufacturing PMI, non-manufacturing PMI, services PMI, dan lain sebagainya. Ini akan berpengaruh. Dan secara angka, kalau kita lihat ya, sampai rilis data di bulan Maret, April, sebenarnya untuk data-data PMI ini, kalian bisa lihat tendensinya itu cenderung menurun. Dari periode September, Oktober, November yang kecenderungan naik, angkanya per Januari, Februari, Maret itu anjlok. Jadi kalau kita average kan, itu mungkin ketemunya di tengah, dari average-nya di atas. Which is, kita bisa bilang angkanya turun. Itu hanya pada services PMI. Bagaimana dengan, saya keluarin dua-duanya services nih, ISM ya. Services PMI, non-manufacturing PMI, oke, I think kita bisa pakai dua data ini ya teman-teman. Nah kalau kita lihat, di lain sisi ya, manufacturing PMI itu cenderung berkembang. Alasannya simple ya, mungkin para investor sudah melihat outlook-nya kalau Federal Reserve ya, kalau si Donald Trump tujuannya dia menerapkan tarif dagang, memang ingin mengembangkan industri manufacturing. Tapi kalau kita lihat dari sisi services, itu anjlok cukup signifikan. Selain itu, ya untuk kita mengetahui GDP juga ya, nggak kalah penting teman-teman sekalian. Ya obviously kita juga harus lihat perkembangan dong daripada daya beli masyarakatnya. Bagaimana dengan daya beli masyarakatnya? Maka kita bisa lihat retail sales juga teman-teman, dan consumer confidence. Consumer confidence itu artinya berbicara soal sentimen ya, consumer sentiment. Tujuannya apa sih kita menilai itu? Tujuannya cukup sederhana, untuk mengetahui atau melakukan estimasi terkait dengan seberapa kuatnya daya beli masyarakat. Dan fun fact-nya, bukan fun fact ya, actually angka consumer confidence, kalau misalkan kita lihat per April itu, ini angkanya bisa dibilang relatif sangat rendah. Saya nggak tahu ini dalam berapa waktu terakhir ya, kalau kita ubah ke 5 tahunan, ya kita bisa lihat angka ini cenderung pernah terjadi di kisaran Juni-Juli 2022. Ini Michigan Consumer Sentiment by the way yang dipakai. Jadi dari university dia punya kita bilang kayak perhitungannya gitu ya. Sementara di sini dari CB Consumer Confidence itu dari Conference Board, bukan daripada si Michigan tadi. Kalau kita lihat nih guys, estimasi yang dikeluarkan sementara forecastnya itu adalah di 87,7. Nah kita mau lihat ya, ini barusan datanya kan keluar. Saya penasaran ya, pengen tahu. Nah, ternyata kalian lihat sendiri CB Consumer Confidence angkanya anjlok seanjlok-anjloknya. Anjloknya itu di 86, dan fun fact-nya ini adalah angka yang relatif sangat rendah. Dalam I
think 3 tahun 4 tahun terakhir gitu ya. Kemarin saya udah cek sama teman-teman di SAG ya, kita udah tarik datanya jauh banget gitu kan. Kapan sih terakhir angkanya di 80-an gitu ya. Kita lihat 2022 itu bahkan angkanya di atas. Oke, 2021, 2021, nah ini dia. Terakhir kali angkanya di 80-an itu ada pada Desember 2022 dan itu di 88,6. Which is itu sangat rendah sekali dengan average-nya yang 190-100. Hari ini kita nggak dapetin angkanya di 86. So obviously that numbers is very low guys untuk kondisi saat ini. Sangat rendah sekali, dan ini berarti menandakan kalau sentimen ya konsumen di US itu benar-benar merosot. Dan sentimen US itu merosot, dampaknya apa? Ya kita berbicara soal daya beli masyarakatnya menurun. Dan big possibility ya of course ya GDP-nya untuk nanti di bulan April, Mei, dan Juni akan punya kecenderungan perlambatan juga, atau angkanya akan cenderung rendah. Maka kalau sekarang kita baru ngomongin kuartal 1, nanti saat kuartal 2-nya dirilis pada bulan Juli mendatang akan memberikan efek kekhawatiran. Apakah ini sebenarnya resesi yang sedang berlangsung di US? Oke, Vin, lu ngomong bertele-tele ya, panjang nih, ini itu apa segala macam semua dibahas gitu kan. Apa korelasinya dengan harga Bitcoin, guys? Oke, secara sederhana, Bitcoin itu bisa menguat sepanjang periode 2024 ya, akhir. Itu karena Donald Trump menang. Tapi kalau saya tarik balik ya, originalnya nih ya, atau kita bisa bilang titik awalnya pertama kali banget gitu kan, apa yang bikin Bitcoin itu naik selama 2023 sampai 2024? Jawabannya hanyalah satu, yaitu pelaku pasar berekspektasi kalau Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga pada kala itu, yang dimana akhirnya baru dilakukan atau dijalankan per September. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data yang ada, per September 2024, The Fed itu baru memulai melakukan yang namanya interest rate cut. Tuh, per September 2024, dari originalnya di angka 5,5% turun ke 5%, guys. Maka sebetulnya di luar dari kemenangan Trump di sini yang ngedorong harga Bitcoin untuk nanjak secara signifikan, para pelaku pasar itu sudah pricing in untuk potensi The Fed melakukan rate cut sejak 2023. Lalu 2024 semua dimulai setelah September 2024. So harga naik, and then kita punya pullback per Oktober, and then kita naik lagi sampai akhir Oktober, baru kemudian dorongan dari kemenangannya Donald Trump yang membuat harga Bitcoin tembus ke level tertingginya yang baru. Nah sekarang situasinya yang ngedorong market Bitcoin untuk naik, ya market price untuk Bitcoin naik, terutama sejak tanggal 9 April 2025 adalah karena Trump mengumumkan kalau dia menahan tarif selama 90 hari ke depan. Kondisi tersebut dianggap bahwa ada kemungkinan Donald Trump hanya menggunakan tarif sebagai alat negosiasi, which is kita tahu, itu juga kita sudah pahami sejak awal pertama kali Trump ngomongin soal tarif. Dan kemudian ada negosiasi dengan pihak Meksiko, sehingga Meksiko mau memprovide pasukan untuk memberikan untuk membatasi pertambahan imigran ke United States. Oke, so that's how Trump play. Ya, that's how Trump play the politics. Oke, kita mengerti teman-teman. Maka, kalau misalkan persoalan tarif secara sentimen sudah tidak lagi mempengaruhi market secara masif, maka hanya ada satu yang akan mempengaruhi harga Bitcoin untuk pergerakan berikutnya, dan itu adalah masalah kemungkinan daripada pemangkasan suku bunga yang dilakukan pada bulan Juni mendatang. Apakah di sini dorongan daripada data-data yang keluar per saat ini banget, termasuk CB Consumer Confidence, job opening yang akannya jelas turun, obviously ini mengurangi lapangan kerja. Maka nanti patut dipertanyakan juga, ya kan, terkait dengan non-farm payroll dan unemployment rate di Amerika Serikat. Apakah The Fed masih memenuhi dual mandate-nya dia? Dan dual mandate-nya dia, buat yang nggak tahu, adalah maximum employment dan price stability. Jadi ada dua, guys. Ya, saya nggak tahu di sini tulisin nggak, tapi
Buat yang udah paham ya dengan objektifnya the Federal Reserve ya cuma dua itu. Nih, committee is strongly committed to supporting maximum employment and returning inflation to its 2% objective. That's it. Oke. Jadi pertanyaannya adalah apakah the Fed tidak mengubah statement dia? Jadi apakah dia tetap mempertahankan nih kalau economic activity has continued to expand at solid pace? Padahal kalau kita lihat GDP-nya udah turun, ya kan? Timbul pertanyaan dong, bisnis investment gimana nih? Bagus nggak nih proyeksinya gitu kan? Apa iya ekonominya masih bertumbuh dalam keadaan solid pace? Kemudian yang kedua adalah apakah unemployment rate-nya masih stabil? Kalau di 4,2-4,3% masih stabil. Yang bahaya adalah kalau udah sentuh angka 4,5%. Nah, itu udah alert. Berarti bertanda kalau the Fed itu harus segera melakukan intervensi. Nah, yang ketiga, teman-teman, yang tidak kalah pentingnya adalah inflation remains somewhat elevated. Kalau the Fed masih menggunakan terms yang sama, artinya dia nggak puas, guys. Seandainya PCE angkanya keluar di angka 2,6% dan 2,2%, artinya mereka belum puas. Walaupun udah deket banget loh, ya target dia 2%, ini 2,2%, dan ini preferred measurable-nya si the Federal Reserve, ya kan? Kalau kita lihat di Summary of Economic Projection-nya, ini dia pakainya PCE. Kan timbul pertanyaan dong, kenapa PCE? Kenapa bukan CPI gitu kan? Kenapa bukan CPI? Maka yang sebenarnya kita lihat adalah PCE-nya. Namun, kenapa orang-orang ngelihat CPI? Karena CPI itu merupakan proyeksi dari possibility angka PCE-nya. Jadi kalau CPI-nya kita ngelihat turun dari 3,1% ke 2,8%, 2,8% turun ke 2,5%, maka market itu bisa berasumsi bahwa PCE-nya juga akan menyusul. Menyusul untuk apa? Untuk turun juga. Jika seandainya itu yang terjadi, berarti inflation remains somewhat elevated. Statement ini bisa diganti. Kalau statement itu diganti, ini dianggap dovish. Dianggap dovish artinya kita bisa katakan the Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga pada periode bulan Juni. Dan hanya itu alasannya market bisa rebound, bahkan testing level 100.000 sekaligus langsung tanpa ada retracement. Ya, itu teman-teman penjelasan dari saya secara keseluruhan. Nah terus Vin, nanti timbul pertanyaan berikutnya. Market bisa koreksi nggak? Ya kan? Market bisa retracement nggak? Bisa koreksi nggak? Aduh gue ketinggalan nih, gue nggak sempat beli. Kemarin dapat diskon, gue pikir masih bisa lebih turun. Jadi gue ngantri di bawah, ternyata nggak dikasih dan harganya mantul atau rebound. Terus sekarang gue banyak cash, stable coin. Bingung nih, belanja nggak ya? Apa tunggu pullback, apa tunggu discount, atau tunggu retracement, dan bla 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 gitu teman-teman. Apa yang tadi saya jelaskan, itu kan sifatnya probabilitas. Ya, kita tetap harus lihat angka. Oke, angka apa? Angka data. Itu yang jadi pegangan saya, itu yang jadi acuan saya. Maka, kalau saya melihat CPI, very likely PCE nyusul. Oke, berarti ada kemungkinan besar inflasi bisa turun. Maka per kondisi ini terjadi, kita bisa katakan harusnya dampaknya akan relatif positif buat financial market. Mungkin di hari itu kalau misalkan PCE-nya turun, ternyata sesuai ekspektasi, kita nggak akan lihat yang kayak gimana banget, tapi saya pikir secara sentimen itu pelan-pelan akan shifting. Dan saya kasih tahu satu hal lagi, Donald Trump, dorongan dia, ayo Fed pangkas suku bunga, itu akan lebih agresif. Apalagi berbicara soal GDP yang kalau angkanya ini benar-benar dapat di angka 0,4%, turun dari 2,4%, itu bakal bikin anginnya berhembus lebih kencang ke arah Federal Reserve. So in that case, teman-teman sekalian, sebenarnya saya ngomong apa adanya ya, secara probabilitas lebih tinggi untuk Bitcoin tetap melanjutkan penguatannya. That's why buat saya prinsipnya sederhana guys. If you see structure di time frame 1 hour, 2 hours, atau hourly, itu dalam keadaan bullish, gak apa-apa, follow aja structure-nya gitu ya. Tapi Vin, kalau mau belanja, bukankah kata lu tunggu discount? Well, actually, you get your discount. Either kalian belanja sejak dia konsolidasi di sini, atau maybe kalian masuk pada saat kapitulasi. Ya, kita ngomongin soal kondisi ini udah beberapa kali gitu kan. I mean, saya tidak bermaksud untuk mengklaim atau bagaimana gitu ya. Tapi guys,
di previous video Bitcoin, saya ada ngomongin kok signal bottom pada Bitcoin, dan itu videonya saya post 16 April. 16 April itu berarti posisinya di sini ya. Kita udah ngelihat dia start consolidating di kisaran $84.000. Oke. To be honest guys, saya personally itu udah banyak ngelakuin akumulasi pada saat harganya di 79.000. Jadi ketika 79.000, by the way proofnya ada ya, dan saya nggak perlu tunjukin juga buat validasi teman-teman di SAG, saya rasa bisa bantu untuk kasih tahu ke teman-teman yang lain kalau emang butuh validasi. But anyway, 79.000 buat saya udah oke gitu. Nah, ketika saya dikasih harga 73.000, 75.000 gitu ya, buat saya ini nggak beda jauh dengan diskon yang saya dapat sebelumnya. So, before saya decide untuk belanja lagi, saya pengen pastiin kalau saya dapat diskon yang lebih bagus. Nah, case-nya kalau buat saya seperti itu. Nah, setelah harga sekarang start rebound, obviously kita udah pegang barang. Ketika kita pegang barang, pertanyaan yang mungkin akan timbul di pikiran kita adalah mau nambah atau pegang barang aja. Dan berharap barang ini performance-nya bagus sehingga kamu profitnya banyak. Kalau kamu udah punya barang, pastinya kamu pengen pikirnya begitu. Walaupun ya, pada satu titik akan ada orang berpikir kayak, aduh tapi gue belum puas nih Vin. Gue belanja udah, tapi belanjanya sedikit. Gue pengen belanja lebih banyak. Ya, itu wajar secara psikologi. Kenapa? Karena kamu lihat akhirnya harganya bisa naik. Gitu kan. Tahu gitu gue kemarin belanjanya banyak kan ya. Nah, itu adalah pola pikir yang sebetulnya salah. Kalau kamu berpikir seperti itu, actually akan bikin kamu lebih gampang FOMO, dan akhirnya kamu bisa berpikir tidak rasional, belanja di atas gitu. Maka, ini pribadi ya teman-teman ya, saya ngomong as a friend, bukan sebagai financial advisor atau sebagai orang yang udah pintar banget, enggak teman-teman. Saya ngomong as a friend, if you want to buy, make sure you get a good discount. Ya, pada prinsipnya, kalau kita menggunakan Elliott Wave, oke, kalian tahu dong, saya udah lumayan lama pakai Elliott Wave Theory, udah sering juga kasih penjelasan tentang Elliott Wave Theory buat teman-teman sekalian, bahwa every time price ya move dan kasih impulsive rally ya kan. Jadi kita akan dapat initial rally di sini. Price itu akan selalu diiringi dengan faktor bukan faktor ya, tapi posisi pullback-nya. Oke, saya kasih penjelasan sedikit. Ini struktur sebelumnya, dia create lower low. Lalu dia mulai ada yang namanya higher high. Jadi ini kita sebut dengan higher high. Ya, saya nggak bilang satu, nggak bilang dua gitu. Kalian sadar, akan ada fase pullback-nya ABC untuk mencari dua. Tahu nggak fungsinya dua itu apa teman-teman? Fungsinya dua itu adalah higher low-nya. Ya, dan internalnya juga akan ada proses seperti ini. Ini internalnya nih, higher high, dan higher low. Baru kemudian kamu lihat dia nanjak lagi ke 3 dan seterusnya gitu. Even saat dia menuju ke 5, ini ada 1-2-nya lagi gitu ya. 1-2 tuh ada di mana-mana guys. Oke. Saat dia koreksi juga sama, 1-2 dulu nih, baru 3, 4 dan 5 ya. Di sini juga sama nih, 1-2, 3, 4 dan 5. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kalian lihat acuannya Elliott Wave Theory, obviously saya nggak akan bilang ini adalah good time to buy. The best time atau the good time to buy adalah when you see the discount in the price. Oke. Di sini 1-2, di sini 1-2, di sini juga 1-2. Oke. Discount, dan discount. Ya kalau di sini kan belum tahu Vin. Nah, betul ya. Kalau kalian berpikir seperti itu baru tepat. Kalau kalian berpikir bahwa oke Vin, gue udah tahu nih kalau harga lagi create higher high, berarti apa yang harus aku lakukan? Ya berikutnya tunggulah higher low-nya. Ya kan? Proof atau bukti bahwa Bitcoin setelah mengalami penguatan yang impulsif ini, lalu diiringi dengan adanya perlambatan pergerakan seperti ini. Ini kan sebenarnya menandakan bahwa harapan untuk kamu dapat harga murah itu masih ada. Walaupun tidak pasti ya. Jadi jangan saya bilang kayak begitu terus kamu anggap pasti ada diskon nih. Enggak juga teman-teman. Bitcoin itu punya pergerakan yang unik. Sebagai example ya. Di sini kalau kamu missing out, ini kan 1 nih tuh. Ya kan? Ini 1 nih. Dan ini 2 nih tuh. ABC lagi prosesnya tuh. Coba cek lagi tuh. A, B, C tuh. Ya kan? Abis itu dia naik. Boom, sampai ke atas. Nah, kalau misalnya kamu missing out nih, kebetulan dapat pergerakan jumbo kayak begini, ya udah
Berarti memang udah waktunya teman-teman ya, hanya mempertahankan posisi yang kalian punya aja. Tapi kalau misalkan seandainya teman-teman sekalian ternyata masih diberikan keberuntungan ya, kalau menurut saya sih harusnya sih masih ada possibility itu, karena I think ya, even kita ngomongin Federal Reserve apa segala macam ini, ya ini belum cukup kok kalau untuk kita bilang bahwa secara keseluruhan market itu akan cukup dengan sentimen itu untuk dia rally to the moon gitu kan, atau dia rally impulsif gitu. Saya pikir akan tetap melalui proses-proses pullback yang proper untuk kasih kamu better entry point atau better entry discount atau better price ya dengan diskon yang ditawarkan. Dan untuk dapetin area itu yang saya cari ya teman-teman adalah kisaran $90.000 dan $86.000. Alasannya cukup sederhana karena pada area tersebut terdapat imbalance. That's it gitu ya. Nah, imbalance itu akan terjadi yang namanya proses rebalancing atau berpotensi terjadi proses rebalancing. Di situ baru kemudian teman-teman bisa look for entry setup. But yeah, if you say, Vin, coba lihat deh. Time frame daily kita closing dalam keadaan bullish engulfing, bukankah harusnya naik? Saya setuju. Makanya teman-teman sekalian, ini kalau dalam trading ya, kemarin aja saya masih share setup dia Sagi juga. Setup saya long bias kok. Bukan short atau sell gitu ya. Saya tetap masih nyari long bias as long structure-nya mendukung. That's all. Gitu. Itu kalau dari saya pribadi teman-teman sekalian ya. Saat ini saya lihat yes ada perlambatan momentum, price start slowing down, ada kemungkinan dia membentuk channel. Kemudian juga kalau saya pakein lagi indikator-indikator, kamu juga bisa lihat bahwa sebenarnya kita mulai membentuk yang namanya potential bearish divergence ya. Di sini MACD ini tuh. Kamu lihat ya. Ini kalau naik nih, ini kan berarti apa? Potensi divergence. Ya bayangin nanti harganya begini nih, PEP. Nah, ini ke bawah nih. Nah, ini udah divergence. Kemudian selain itu RSI-nya juga sama. Ya, udah nunjukin potensi atau possibility divergence. Berarti kan sudah merupakan warning ya untuk kita juga lebih aware bahwa kalau lu mau nambah belanja barang gitu, ya bukan sekarang waktu yang tepat untuk agresif gitu. At least wait until you get the discount. Nah, untuk final words-nya teman-teman sekalian, selama level 92.500 atau 92.000 ini nih ya, di kisaran area ini nih, itu nggak di break, Anda masih bisa lihat Bitcoin tetap naik. That's it. Ya, semoga cukup jelas. Oke, so itu kalimat penutup dari saya teman-teman sekalian. Be aware ya untuk possibility volatilitas di minggu ini karena bakal tergantung dengan market juga, terutama data ya bakal ekstrim. So ya, itu dari saya teman-teman. God bless to everyone and see you guys again in the next video update. Cheers, bye bye guys.